Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kali ini kami akan mempresentasikan yaitu distribusi pada muatan luas dua dimensi. Yaitu kelompok 2 ini memiliki anggota kelompok yaitu Ahmad Wahyu Aliwafi, Dani Mahendra, Raihan Hartono, Elvin Lemairio, dan Zainul Mutakin yaitu saya sendiri. Mungkin kita akan dimulai. Apa itu muatan distribusi kontinu? Muatan distribusi kontinu bisa disebut juga elektrostatistika, adalah cabang ilmu yang membahas tentang sifat kelistrikan suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik atau gejala tentang interaksi muatan listrik yang tidak bergerak atau tidak bergerak secara permanen. Contoh sebuah penggaris yang telah digosokkan pada rambut ketika didekatkan pada sobekan kertas akan menarik kertas-kertas tersebut. Contoh dari distribusi kontinu. Contoh lainnya adalah sebuah balon yang digosok-gosokkan pada sehelai kain akan menempel pada badan kita. Dua buah balon yang digosok-gosokkan pada kain yang sama akan tolak-menolak. Hal ini merupakan bukti fundamental bahwa benda yang telah digosokkan tersebut telah bermuatan listrik dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Suatu benda tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Distribusi muatan kontinu. Hukum yang menjelaskan tentang gaya elektrostatis adalah hukum Coulomb 2. Hukum Coulomb Hukum Coulomb dibuat oleh Charles Coulomb setelah mulai berbagai percobaan. Beliau mengatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat R topi, dengan keterangan F adalah gaya kolom, Q1 muatan listrik pertama dan Q2 muatan listrik kedua. R adalah jarak antar kedua muatan. K adalah konstanta kesebandingan. Muatan listrik tersebar atau terdistribusi secara diskrit maupun kontinu pada suatu benda. Distribusi muatan diskrit adalah distribusi muatan listrik pada sebuah titik, sedangkan distribusi muatan kontinu adalah distribusi pada sebuah garis, luasan dan volume seperti kumpulan titik-titik muatan kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga. Lingkaran kawat, plat lebar berhingga atau tak berhingga, cakram tipis dan cincin berbentuk-bentuk lain. Medan listrik ditentukan berdasarkan gaya yang dialami suatu muatan uji yang diletakkan dalam daerah tersebut. Distribusi muatan kontinu. Ukuran muatan demikian kecilnya sehingga penyebaran pada benda tidak lagi tampak terpisah antara muatan satu dengan lainnya. Atau dengan kata lain, distribusi muatan pada benda dapat dianggap kontinu menurut dimensinya. Muatan dapat terdistribusi dalam 1, 2, dan 3 dimensi. Oleh karena muatan terdistribusi, maka diperlukan suatu definisi kuantitas rapat muatan untuk masing-masing distribusi. Dengan yang pertama, rapat muatan garis adalah muatan per satuan panjang. Yang kedua, rapat muatan permukaan sama dengan muatan persatuan luas. Tiga, rapat muatan volume, yaitu muatan persatuan volume. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penyampaian materi Mas Dani. Yang pertama ada gambar muatan titik, di mana muatan titik adalah salah satu muatan dua dimensi. Lanjut adalah muatan garis, di mana dari titik-titik itu membentuk satu garis yang terdapat sumbu positif atau sumbu negatif yang saling berdekatan. Lalu ada muatan permukaan, di mana terdapat pada suatu bidang. Jadi titik itu dikelilingi oleh suatu muatan, di mana muatan bidang ini adalah muatan permukaan dua dimensi, sedangkan muatan volume adalah muatan yang merujuk pada tiga dimensi. Untuk kerapatannya sendiri, untuk muatan RL atau
ya dalam satuan kolom per meter, lanjut adalah RS dalam satuan kolom per meter kuadrat, dan RV dalam satuan kolom per meter kubik. Selanjutnya adalah distribusi muatan pada luas 2 dimensi. Untuk gambar pertama pada sebelah kiri atas, gambar keseluruhan distribusi muatan pada bidang datar ya, atau pada 2 dimensi, di mana ketika deki sebagai jarak antara muatan dan juga dengan titik P menyebabkan jarak yaitu R topi atau R vektor ya, di mana D E vektor sama dengan K deki per R kuadrat dikali R vektor atau R topi. Jadi gambar keseluruhan distribusi muatan tersebut. Lalu ada rumus hukum kolom secara umumnya itu E sama dengan Q per R kuadrat dikali R topi. Ada juga gambar distribusi muatan luas, yaitu pada gambar kanan sebelah atas, yaitu pada bidang datar berbentuk persegi atau jejar genjang, di mana menembus di sini ya ada AN dan juga ada pada garis tengah-tengahnya itu. Lalu ada rumus untuk distribusi muatan bangun datar, yakni adalah sigma sama dengan Q per A, di mana Q sama dengan sigma dikali A, dQ sama dengan sigma dikali dA. Lanjut adalah persamaan sigma sama dengan dq per dA itu dapat diberi modifikasi dengan mensubstitusikan dq sama dengan sigma dikali dA, sehingga menghasilkan rumus luas permukaan V sama dengan E sama dengan 1/4 pi mu 0 integral S sampai dengan hingga dikali sigma dikali R turunan dibagi R kuadrat dikali R vektor dikali dA, di mana 1/4 pi mu 0 ini adalah sama dengan nilai K. Dapat lanjutkan. Assalamualaikum. Dapat lanjutkan. Oke, distribusi muatan kontinu pada muatan permukaan dilanjutkan dengan perhatikan gambar tahingga pada slide selanjutnya. Namun saya akan menjabarkan terlebih dahulu dengan kerapatan muatan seragam rho S. Muatan yang bersesuaian dengan elemen luas DS adalah menjadi dq sama dengan rho S dikali ds. Dan karenanya total muatan Q adalah integral dari PS atau rho S dikali ds. Dilanjutkan dengan teman saya yaitu Mas Zainal Mutakin. Oke, lalu distribusi muatan kontinu pada muatan luas dua permukaan. Jadi persamaan di atas, kontribusi terhadap medan E pada titik P 0,0 H oleh elemen permukaan satu yang ditujukan pada gambar di bawah. Bisa dilihat bahwasannya ini penerapan dari persamaan sebelumnya, yaitu DE sama dengan DQ per 4 pi mu 0 R kuadrat kali dengan A. Maka E integral rho S DS per 4 pi rho mu 0 R kuadrat dan RA, yaitu muatan permukaan. Dari gambar sebelumnya juga dapat kita simpulkan bahwasannya bisa dilihat dari gambar, lalu akan disubstitusikan ke DE sama dengan rho S Rho dengan D delta D rho min rho A plus HA 4 pi dan seterusnya. Karena ada simetris di seluruh muatan untuk setiap elemen 1 dan elemen 2 yang bersesuaian dengan kontribusi sepanjang A menghapuskan kontribusi dari elemen 1 seperti pada gambar di atas. Jadi kontribusi terhadap P jumlah total 0 sehingga hanya memiliki komponen min Z. Hal ini juga dapat dibuktikan secara matematika dengan mengganti A dengan cos theta A kali sin plus sin theta AY integrasi cos theta atau sin theta dengan batas 0 kurang lebih dari theta kurang dari 2 pi. Hasilnya 0. Oleh karenanya bisa dilihat dari persamaan di bawah. Lalu, yakni hanya memiliki komponen min Z jika muatan dalam berada bidang min XY secara umum untuk lembaran tak terhingga dari muatan. Sehingga persamaan yang akhirnya itu sama dengan PS rho S per 2 mu 0 dikali AN, di mana AN adalah vektor suatu normal terhadap lembaran. Diketahui bahwa medan listrik besaran normal tegak lurus terhadap lembaran dan tidak bergantung pada jarak antar lembaran dan tidak pengamatan P. Dalam kapasitor keping sejajar, medan listrik yang ada di antara kedua keping dan muatan terhadap berlawanan dan diberikan oleh persamaan akhirnya ada sama dengan rho S per 2 mu 0 dikali AN plus min rho S per 2 mu 0 tanda kurung min A sama dengan rho S per mu 0 dikali dengan AN. Soal permasalahannya yang akan dilanjutkan oleh Raihan Atono.
dari berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang penggunaan muatan kontinu. Di sini ada suatu kasus di mana persoalannya yaitu sebuah benda berbentuk tengah lingkaran dengan jari-jari 2 meter memiliki muatan 4 Pj. Tentukan medan listrik di pusat lingkaran. Dari soal tersebut menghasilkan jawaban yaitu E sama dengan 1/2 Pi mu 0 vektor I N per C. Selanjutnya, dari jawaban tersebut itu didapatkan dari misalnya terdapat suatu plat tipis bujur sangkar berisi L dan memiliki rapat muatan persatuan luas sigma. Kemudian kita ingin mengetahui medan listrik pada jarak Z di atas plat, anggap Z kurang dari L. Bisa diperhatikan bahwa di situ ada plat yang memiliki vektor di dalamnya. Selanjutnya, dari gambar tersebut ada solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, di mana pada pertama bagi plat tersebut dalam pita tipis dengan tebal dy atau dalam sumbu X juga diperbolehkan dan panjang L. Kedua, anggap muatan tiap pita tipis adalah dq. Hubungan antara dq dan sigma adalah sigma sama dengan dq per dA, di mana dq sama dengan per LDY, kemudian dq sama dengan sigma LDY. Selanjutnya, setiap pita tipis dapat dipandang sebagai muatan garis dengan rapat muatan persatuan panjang adalah lambda sama dengan dq per L sama dengan sigma dy. Selanjutnya, kemudian elemen kecil medan listrik P akibat pita tipis sama seperti medan listrik akibat kawat sangat panjang, di mana kita ketahui bahwa DE P sama dengan lambda per 2 pi sigma 0. Dan selanjutnya dengan persamaan tersebut didapatkan bahwa dengan Z kuadrat tambah Y kuadrat per kuadrat setengah per 2 yaitu dengan akar adalah jarak pusat pita tipis terhadap titik P. Dengan jarak pusat tersebut, kemudian komponen medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Y saling meniadakan sehingga EP sama dengan 0. Kemudian sedangkan komponen elemen kecil medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Z adalah seperti persamaan yang di bawah ini, bahwa DEPZ itu seperti yang udah tertera. Kemudian besar medan listrik di P akibat pita tipis dalam arah sumbu Z adalah bahwa kita ketahui juga bahwa tan theta sama dengan Y per Z. Sedangkan cos theta sama dengan Z per akar Z kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan dy sama dengan Z cosec 2 theta. Karena Z kurang dari L, maka plat dapat dipandang memiliki luas tak hingga, sehingga batas integrasi dapat diubah menjadi dari pi 2 sampai pi per 3. Selanjutnya, nah, dari hasil yang sudah dilakukan tadi dengan langkah-langkah yang sudah tepat, kemudian dengan demikian vektor medan listrik total di titik P akibat plat tipis yang sangat luas adalah EP sama dengan sigma per 2 mu 0 vektor K N per C. Selanjutnya, cukup sekian atas penjelasan dari saya mengenai soal yang menjadi studi kasus dari medan kontinu 2 dimensi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Saudara Zainul. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan selama presentasi.
Dikarenakan Minal aidin wal faizin. kekurangan milik kami, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sekian, izin, mohon maaf, izin, mohon maaf, lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.